warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang kami hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BHMAG, yang kami hormati dosen pengampu Ustaz Muhammad Imza MPDI. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kewajiban belajar dan mengajar. Definisi kewajiban belajar dan mengajar, bahwa kewajiban belajar merupakan suatu kewajiban dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Menurut Imam Al-Ghazali dalam karya monumental beliau Ihya Ulumuddin, bahwa kewajiban belajar merupakan bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Imam Al-Ghazali juga mewajibkan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban baik bagi setiap muslim, dan juga bahwa namun beliau juga membagi ilmu ke dalam dua kategori, yaitu satu ilmu dalam fardu ain dan kedua ilmu fardu kifayah. Sedangkan belajar adalah proses berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya memperkaya diri dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, demi kemaslahatan individu dan masyarakat luas. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 9, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud yang berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya sama dengan orang-orang yang demikian? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya yaitu mufradat lugawiyahnya. Qanitun yaitu taat dan khusyuk, al-laili di waktu-waktu malam, wa qa'iman berdiri mendirikan sholat, yahdharul akhirah takut terhadap azab akhirat, wa yarju rahmat rabbi mengharap rahmat Tuhannya, maksudnya surganya itu. Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dibuang, yaitu kaman huwa asyim bil kufri aw ghairihi. Apakah orang yang seperti itu sama dengan orang-orang yang durhaka dengan berbuat kekafiran atau bentuk-bentuk kedurhakaan lainnya? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalimat ini bermaksud untuk menafikan kesamaan antara dua orang golongan tersebut, yakni sebagaimana tidak sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Demikian pula tidak sama orang-orang yang taat dan khusyuk beribadah dengan orang-orang yang durhaka. Yatadzakkaru, ingat, ulul albab, orang-orang yang berakal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang kewajiban belajar dan mengajar di bagian asbabun nuzulnya, yakni asbabun nuzul dari surah Az-Zumar. Ibnu Abdi yaitu meriwayatkan dari Abdullah bin Umar terkait dengan ayat amman huwa qanitun. Ia berkata, ayat ini turun terkait dengan Utsman bin Affan. Ibnu Sa'id meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ayat ini turun terkait dengan Ammar bin Yasir. Bin Yasir Jawabir meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, ayat ini turun terkait dengan Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir dan Salim, budak Abu Huzaifah. Dan yang selanjutnya ialah
pembahasan. Dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahab Az-Zaili, ayat ini menjelaskan tentang perbedaan mendasar antara orang-orang memiliki ilmu pengetahuan dan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu digambarkan sebagai mereka yang taat beribadah, takut kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Sedangkan orang yang tidak berilmu dianggap tidak bisa memahami hikmah dari kehidupan dan ajaran agama. Baik, ayat ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam Islam, kewajiban belajar dan mengajar. Ilmu merupakan salah satu poin utama yang diambil dari ayat ini. Belajar tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga mencakup ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi. Menurut keterangan para ulama dalam tafsir Burukan, dalam tafsir ini ilmu dianggap sebagai kunci untuk membedakan kebaikan dan keburukan serta cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wahab Az-Zuhaili mengutip banyak pendapat ulama yang menjelaskan bahwa orang yang berilmu memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga orang lain. Mereka yang berilmu diwajibkan untuk mengajarkan ilmu yang mereka miliki kepada orang lain agar masyarakat lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks ini, peran guru pendidik menjadi sangat penting sebagai penyebar ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ayat ini mengandung peringatan bahwa ilmu harus disertai dengan amal, karena mengetahui sesuatu tanpa mengamalkannya dianggap tidak berguna. Orang yang berilmu tetapi tidak memanfaatkan untuk menerangi jalan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, pentingnya mengajarkan ilmu yang benar dan bermanfaat menjadi kewajiban bagi mereka yang memiliki pengetahuan. Ilmu yang bermanfaat menurut tafsir Al-Munir adalah ilmu yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Oleh karena itu, orang yang berilmu memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar karena mereka dianggap sebagai penerang dalam kegelapan kebodohan. Az-Zaili juga mengutip beberapa hadis yang menekankan pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya adalah sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, man halaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahul Muslim. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mendahulukan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Baik, cukup sekian dari penjelasan kami tentang kewajiban belajar dan mengajar. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati kalian, kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.